teman-teman ya, memang ya, orang-orang Islam ini teman-teman, mereka ini kalau ngomong, ya ngomong sesuatu itu akan balik mereka 10 kali lipat. Iya. Berat. Saya sudah pernah bilang, seandainya di negeri Konoha, di negara kita Indonesia tercinta ini, bebas Kristen membahas Islam, habis agama Islam punah. Nah, punah agama Islam, gak ada lagi yang menganutnya. Loh, nih biar saya kasih tunjuk kalian. Saya beri contoh, kasih contoh ya. Nih, kalau saya ngomong harus ada dalilnya, saudara-saudara. Lihat nih ya. Kita kasih contoh nyatanya ya, ini. Ini adalah contoh bagaimana umat muslim itu bebas mereka membuat acara-acara podcast, acara-acara apa nih. Saya kasih contoh nih. Saya balikin dulu kamera saya, nih, lihat ya. Lihat nih. Teman-teman ya. Nih. Ini Dondi. Ya kan? Nah, si Dondi ini muslim. Oke? Lawan bicaranya Yesus tebus dosa Yesus. Betul. Tebus dari siapa? Menebusnya untuk Tuhan dong, dosa kita kan ditebus dilunaskan kan? Kan ada pelunasan. Upah dosa adalah maut. Penguasa maut adalah jadi kalau lu berdosa, berarti Yesus tebus dosa siapa? Nah, kalau muslim buat acara-acara podcast begini, itu namanya dakwah. Sekarang nih, kalau seandainya orang Kristen boleh bikin podcast kayak begitu juga bahas agama Islam, selesai umat Islam. Selesai, rumah Anda pasti dibakar massa. Kalau umat muslim nggak bisa. Coba bayangin, saya bikin podcast sama orang Kristen juga, ngomongin masalah Muhammad nyuruh orang minum air kencing hewan. Terus saya ketawa-ketawa begitu. Wah, yang ada rumah kalian didatengin massa dibakar. Iya. Itu nggak bisa. Seandainya kelakuan Muhammad itu dibongkar, itu umat muslim itu sudah nggak bisa lagi ngomong apa-apa. Gitu loh. Makanya mereka melakukan yang namanya persekusi, kekerasan, ancaman, pembunuhan itu. Ini seperti yang dilakukan ini. Nih, dengerin ini kalau muslim diajak debat nih. Nanti ku tanya ku mana kuan yang kontradiksi. Satu-satu. Kalau kau nggak bisa jawab, kau fitnah. Kau merusak hati umat Islam. Kau bunuh pun nggak apa-apa kau. Kalau kau menghina Islam. Jadi percayalah teman-teman, nggak usah diskusi sama muslim offline tuh nggak usah. Kenapa? Saya udah pengalaman. Umat muslim nggak bakal bisa membela agamanya, nggak bisa. Agama Islam tuh dalam posisi yang rapuh dan lemah, dan tidak berdaya. Coba pertanyakan agama Islam, selesai Anda. Darah Anda langsung halal. Itu cara umat Islam untuk menutupi kebusukan agama Islam itu. Gitu loh. Kalau di Kristen mempertanyakan agama Kristen tuh nggak masalah. Anda mau tanya nggak masalah. Orang Kristen nggak pernah takut ditanya itu. Karena apa? Karena benar. Kalau benar nggak bakal ada. Wah, nanti kalau Anda ini nanti ini penistaan nggak ada. Ya, silakan. Yang muslim ya. Kalau kalian naik ke sini, ya cobalah. Coba bukti. Yusuf nungguin lo, no. Ya Kata suruh sini. Ya, orang disuruh kesini udah naik kesini lu tolak terus. Tolak dari mana?
Dari mana? Dari tadi, dari kemarin. Tolak terus sama lo. Tolak dari Takut mana? tuh. Orang dia tadi udah masuk ke sini gimana? Lemah Iya lo. sakit kan? Takut tuh. Takut. Kalau takut nggak mungkin saya tadi menerima Udah, dia, masuk, Abdul. Masuk, kurung Yusuf. Yang ada kalau saya naik ke sana diturunin. Agak turunin. Udah, sekarang kamu mau bahas apa? Kagak, gua mau ngebahas apa? Nggak sanggup bahas Muhammad nikahin anak kecil. Kamu tahu nggak Tadi Nabi mau mu bahas nikahin sama- anak di bawah umur? Kristen Nabi. Nah, stres. Berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Kagak, gua nggak nanyain. Sudah saya bilang, umat muslim lemah, teman-teman lemah. Nggak bisa mereka kalau bahas Muhammad tuh babak belur. Iya, lemah. Iya. Berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Yang gue tanya no Yusuf no. Beraninya dekatnya. Gimana? Berani nggak membahas Muhammad menikahi anak di bawah umur? Berani nggak? Berani nggak lu masuk? Kabur. Nih udah mulai dimatikan sinyal ya kan? Lari. Ini ciri ini dimatikan ini. Cabut wifi cabut biar cabut wifi. Tahu saya tekniknya mereka teman-teman. Ketika mereka tidak punya daya upaya, mereka biar menutup kemaluannya, cabut wifi-nya. Biar seperti ini. Nah kan kabur kan. Saya bilang juga apa? Sudahlah teman-teman ya, yang muslim-muslim, bagusan kalian berguru. Singkat ya, ada Dan biasanya kan kita itu kalau udah dilahirkan orang tua kita harus pasti mengikuti agamanya. belum tentu. Iya, karena kita kan dari anak-anak itu kan misalkan dibawa ke gereja atau misalnya dibawa ke masjid misalnya kan. Jadi kan nurut aja itu anak-anak itu gitu misalnya. Nurut. Jadi sesudah dewasa dia semakin pintar dia menyimak gitu ya kan. Misalnya antara diskusi lintas agama ini disimaknya yang Al-Quran, disimaknya Alkitab. Dibeda-bedakan dia mana yang masuk logika dia, yang dimasukkan logika dia, ya pasti mualaf. Macam saya inilah Oke, mualaf. apa yang jadi abang? Aku panggil abang apa ini? Ya udah ya abang mualaf aja tak. Oke lah, Bang Mualaf. Oke. Jadi Bang Mualaf, alasan Abang Mualaf menjadi seorang mualaf itu apa? Coba berikan dulu satu uraian singkat, padat dan jelas biar saya paham bagaimana saya harus menanggapi. Silakan. Ya. Memang saya waktu di Kristen itu tidak mengetahui macam mana lah, tidak mengetahui Alkitab itu nggak pintar lah macam Silai Putar nggak pintar lagi itu tentang agama itu ya kan. Cuman karena logika pendekku aja, logika pendek, tidak mungkin Tuhan itu dibunuh oleh ciptaannya. Tuhan dalam agama Islam dibunuh oleh ciptaannya, diracun. Lah ini makanya kan aduh. Bang, Muhammad itu Rob tidak dalam agama Islam? Bukan, itu hamba. Itu hamba. Oke, baik. Saya akan putarkan. Abang kan baru belajar agama Islam. Teman-teman ya. Ya itulah. Oke, nih saya kasih tahu. Bang, yang ngomong Muhammad itu adalah Rob, itu gurunya Zuma, gurunya Yusuf PI. Dia pengajar di tengah-tengah organisasi APII.
dia kepalanya, ustadznya, namanya Daman Al-Mantiki. Nih kata dia, perhatikan. Ini kata Daman Al-Mantiki. Perhatikan ya Bang ya, perhatikan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, jadi robnya Iya. umat muslim itu ada Iya, dua. oke. Satu Oke. Allah, satu Muhammad. Nah yang Muhammad itu mati diracun. Ya, itu kan tadi PT. Ya maksudnya ya, kalau Kan tadi kan abang bilang tidak masuk akal saya bahwa Tuhan itu dibunuh, kan begitu. ya Nah, sedangkan di dalam agama Islam Tuhan dibunuh, diracun. Robnya umat Islam namanya Muhammad, diracun. ya begini ya. Memang saya belum memahami Al-Quran, tapi saya yakin bahwa itu nggak ada ceritanya dibunuh di Al-Quran gitu, datanya gitu. Oke, jadi Muhammad meninggal karena apa? Ya meninggal biasa lah gitu maksudnya. Seperti Diracun manusia bang, biasa aduh. meninggalnya. Nih, saya tunjukin gini bang. Abang kan baru mualaf, tidak tahu tentang agama Islam. Abang pun Ya, tadi sudah akui itu kalau kan. Leda putar. Kalau Sebentar, diracun sebentar. pun, Abang kan ya tadi sudah namanya- mengakui. Ya namanya manusia. Oke, Kalau diracun pun namanya saya kasih manusia. tunjuk sebentar. Sebentar. Jadi teman-teman ya, Muhammad meninggal karena apa? Nih. Sebentar ya. Sebentar. Nih. Biar kita kalau ngomong pakai dalil, nih. Dan jangan lupa Nabi meninggal sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan Nabi meninggal sebagai Leda putar. karena Bukan PT-nya itu. makan racun tahun ke-7 ketika diundang dijemput di Khaybar. Orang Yahudi bertanya, namanya Fatimah binti Miskam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, daging kambing mana yang kau paling suka? Sebentar. Tentu bila kita bertamu, orang tanya, Tuan Bait, Sohibul Bait bertanya, mana paling suka? Daging kambing paling suka kaki kambing bagian depan. Rupanya dia nak tanamkan racun sebanyak-banyaknya. Manakala sahabat Nabi memakan, terus saja meninggal dunia. Nabi memakan, sepakat ahli sirah bahwa ada air ludah yang tertelan. Tapi kemudian Nabi memuntahkan. Kenapa Jibril tak bagi tahu? Kenapa Allah tak bagi tahu? Dan jangan Nih. lupa Saya video yang singkatnya ya, nih. Sebentar bang, Baik. ini biar simpel, biar gini. Nabi Muhammad pun mereka bunuh. Diundanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kampung Yahudi Khaybar. Datang Fatimah. Muhammad, kamu suka makan daging kambing? Ya. Bagian mananya? Bagian kaki bagian depan. Dimasukkan mereka racun sebanyak-banyak racun ke dalam kaki bagian depan. Jadi robnya umat muslim, robnya Tuhannya orang Islam mati diracun. Jadi jangan Enggak. abang bilang Kalau Nabi Muhammad bagaimana itu memang Tuhan hamba. mati. Loh, di dalam agama Islam Tuhannya mati diracun. Gimana? Kalau di umat Islam tidak mau dia menyembah, tidak mau Islam menyembah manusia. Lu jangan Sementara bilang. Nabi Coba, Muhammad itu manusia. Muhammadku, bang, umat muslim dia nyanyi Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Iya, tapi bukan untuk menyembah. Bang, abang dulu pernah ke Untuk gereja? menyembah. Oke, abang pernah ke gereja dulu? Ya. Oke, di gereja pernah Ya. nggak abang nyanyi-nyanyi panggil-panggil nama Yesus? Dulu Ya, waktu ke saya gereja. itu kan hari itu kan Sebentar, Bang. Iya. Delay atau bagaimana Emang. begini? Dulu kan abang Kristen dong. posisi saya hari itu, posisi saya Pentakosta hari itu. Oke. Ya udah nyanyi-nyanyi memang. Oke, ketika nyanyi-nyanyi, abang panggil-panggil Yesus, betul? Iya, karena memang Oke. itu
diajarkan orang tua saya. Kan gitu. Oke. Ketika Ya. orang Kristen di gereja panggil-panggil Yesus, nyanyi-nyanyi panggil Yesus, bukankah orang Islam berkata, nih orang Karesteng lagi nyembah Yesus, betul nggak? Ya. Memang diakui Kristennya kalau Iya. Yesus itu Tuhan. Orang Islam juga mengakui Muhammad itu Robnya gimana? Enggak pernah aku dengar. Iya, karena abang tidak belajar agama Islam. Itu Nabi. Oke, mau saya tunjuk yang lain lagi? Atau mau Yusupei? Boleh. Yang ngomong biar abang percaya? Boleh. Boleh, baik. Kutunjuk ya. Nih teman-teman, saya sudah simpan videonya orang-orang Islam, pakar-pakar agama Islam yang mengakui Muhammad itu Rob. Nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya. Zaman itu. Dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Iya. Muhammad itu Rob, cuman sekarang udah kabel. Dulu dia Rob, tapi karena udah mati jadi udah berhenti dia jadi Rob karena udah mati. Aku nggak percaya aku Ustaz Yusuf bilang kayak gitu. Enggak. Nah, ini suara saya. Nggak percaya. Bang, baru berapa lama Bang kenal Yusuf PI? Ya selama 1 bulan inilah. Baru 1 bulan. Saya Ya. kenal Yusuf PI itu sudah lebih dari 6 tahun. Ya, Dia tiap hari mengakui saya lihat. Rashid tahu Rashid? Rashid tahu? Enggak. Nih, Ustadz Tasik Ngaji tahu? Uni Rifa Nggak, hanya- tahu? Itu mereka mengakui Muhammad itu Robnya. Nih, saya kasih tunjuk lagi nih. Bagaimana umat muslim mengakui Muhammad itu adalah Robnya. Saya kasih tunjuk lagi. Nih, saya kasih tunjuk lagi. Satu lagi, ini Rashid nih. Rashid. Nih, perhatikan Bang ya. Jawab. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Nabi. Agama apa? Islam. Ya. Siapa yang jawab itu? Siapa yang jawab? Rashid. Ar-Rashid. Itu Oh, orang kalau API juga, orangnya Zuma. Enggak. Kalau Yusuf, kalau Ustadz Yusuf nggak percaya aku. Oke, coba ya, Iya, saya video. putarkan dulu. Saya balikin lagi. Abang ini kayaknya denial orangnya. Lihat ya. Nih, dia kayak mengingkari kenyataan. Sebentar ya, Bang ya. Kubalikkan dulu kameraku ya, Bang ya. Nih. Kubalikkan kameraku sebentar. Abang lihat ini diskusi saya dengan Yusuf PI. Nih. Perhatikan, ini Yusuf PI bukan? Ya, Ini Yusuf PI bukan? ya. Nih, saya kedengeran nggak suara saya? Atau kalau nggak dengar, coba bilang ya. Bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya zaman itu dia adalah Rob, zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Iya, kayak nantang bapak itu kan. Iya. Muhammad adalah Rob, iya kata dia. Bukan. Dia itu bukan membilang maksudnya mengiyakan. Bukan Yang membilang diskusi mengiyakan. saya yang diskusi dengan Yusuf PI, Bang. Ya, betul, Le. Tadi kan posisi dia kan tadi gini. Jadi Ya, semenjak kata mau dia. Oke, saya putarkan lagi ya. Ini videonya nih, coba diputarkan. Saya putarkannya nih. enggak sambungan jawabannya kok enggak ada. Sambungan Gimana? jawabannya. Sambungan jawaban dia gitu. Iya, ini udah dijawab iya. Lihat nih, saya putarkan lagi ya. Saya putarkan nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya zaman itu. Ya, dia adalah Rob pada zaman itu, kata Yusuf PI. Waktu Muhammad hidup, dia itu Robnya. Begini, Le. Tadi dia kan pas mendengarkan baik-baik dari gini. Gini dia. Jadi pas dia mau menjawab, Peniru. ya maksudnya biar dia jawab gitu. Wah, bukan bilang kan iya. Bukan. Nah, ini gimana?
Ini loh, coba dengarkan baik-baik ya. Kalau misalnya dia membantah, dia bukan begini. mengiyakan, mau menjawab ngomongan lah itu dia. Karena gini tadi, begini. Ya. Kalau misalnya Nah, dia itu. mau membantah, pasti di awal itu. Lagian saya yang diskusi dengan dia. Kalau dia mau membantah, dia pasti tidak mengiyakan pertanyaan saya di awal ya nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya. Zaman itu. Tuh. Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Ya, pada zaman itu. Dia bilang begitu. lah yang bilang iya. Dia yang bilang. Coba saya putarkan lagi ya, nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya. Zaman itu. Dia adalah Rob. Dia adalah Rob. Zaman itu. Aku nggak yakin aku kalau Ustadz B. Ya, tanya sama dia. Nanti gini, kalau abang masuk ke tempat Yusuf PI bilang begini, Ustadz, Muhammad itu adalah Robnya umat Muslim. Mama gak masak ayam. Iris kuping saya kalau dia nggak bilang iya. Rekam, bawa ke sini. Kalau dia bilang tidak, saya terjun dari Monas. Nah itu mau keingatkan. Ada di. Berarti udah pernah berjanji mau lompat dari Monas. Kapan di TV mau lompat? Kapan? Katanya berarti udah pernah Saya janji. akan lompat dari Monas kalau ada orang Muslim yang bisa membantah apa yang saya katakan tentang agama Islam. Gak percaya aku. Jadi begini Kalau- bang, kalau- masalahnya Tadi Yusuf kan nggak abang percaya. itu kan baru mualaf. Begini, abang kan baru mualaf kan, belum banyak mengerti tentang agama Islam kan? Iya betul. Apakah ada Al-Quran di situ? Nggak ada, belum ada. Nah iya, berarti abang ini ya belum bisa dikatakan mualaf. Al-Quran masih tidak punya. Masih dikirim di perjalanan. Masih dikirim. Ada HP satu lagi. Ya, masih di perjalanan. Jauh Ada. kali dari Kalimantan. Ada HP satu lagi. Nggak ada. Nggak ada. Berarti HP cuma satu. Iya. Bang, gini saya kasih tahu. Kalau sekitar 20 tahun yang lalu, ya, mungkin kita perlu yang namanya buku. Bible buku, Al-Quran buku. Zaman sekarang bang, udah zaman paperless. Tahu paperless nggak? Tahu? Maksudnya apa itu? Tanpa kertas. Jadi supaya kita ramah lingkungan, sekarang itu nggak usah pakai kertas. Al-Quran, Alkitab itu bisa di-download dari HP Anda. Pakai Android kan? Nggak mungkin pakai 3315 Nokia 3315. Pasti pakai Android kan? Download saja bang. Download, kemudian nanti buka di situ atau dari Google saja langsung ada. Ada Al-Quran di situ. Malah lebih lengkap. Ya, dijelaskan kata per kata, tajwidnya semua ada di situ. Nggak perlu buku-buku zaman sekarang. Coba, kalau ada Al-Quran di situ, coba bukakan bang, biar saya tunjuk. Gimana? Abang ini nampaknya delay atau bagaimana nih? Ya nantilah kalau Biar udah saya- paham aku baru kita bisa debat lintas. Kalau iya, aku kan belum Ya, paham. kalau nunggu paham nanti tahun depan abang nggak paham juga. Nanti abang disuruh baca huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa. Tapi saya percaya nggak lama lagi dia keluar dari agama Islam. Karena begitu bang, karena memang gini bang. Enggak gini. Begini ya. Saya sebenarnya serius. Karena gini, menurut akal saya itu, menurut logika saya itu, Yesus itu tak akan mungkin dibunuh ciptaannya gitu. Bagaimana derajat Tuhan di situ? Bagaimana derajat Rob di dalam agama Islam? Walaupun yang dibuat diracun? dia dirinya kayak gitu jadi di Iya, bagaimana derajatnya Robnya umat Muslim Muhammad diracun dan sampai sekarang di kuburan.
Ya itu manusia. Emang Itu yang bilang manusia. Yesus bukan manusia siapa? Yang bilang Yesus bukan Loh. manusia siapa? Kan? Bingung kan? Ya. Kan Yang mengatakan bahwa Yesus bukan manusia siapa? Kayak gini. Oh, lama dia nerima. Kan memang makin bingung lagi Kristen kan? manggilnya Tuhan gitu. Lah, Muhammad Ya, juga Kristen manggilnya manusia, Tuhan. dia juga Rob Yesus. juga gimana? Bukan. Nabi. Iya, karena abang Nabi. nggak belajar agama Islam. Makanya saya bilang yang datang ke Nabi sini, Muhammad tolonglah yang sallallahu alaihi ngerti wasallam. agama Islam. Kalau seandainya abang Ya, tapi ngerti tertulis agama dia Nabi. Islam, enak kita ngobrolnya. Maksudnya gini lah, dia tertulis tulisannya Nabi dia gitu, Nabi. Iya, tetapi dia juga Rob juga. Yesus juga Nabi juga. Enggak, aku bilang aku kirim duit uang apa ini mak, katanya salah kirim. Yesus Mak. juga dia seorang Ya, tapi- nabi. Yesus juga dia seorang manusia. Dia juga Tuhan. Di mana kamu? Muhammad pun dalam agama Le. Islam dia nabi, dia manusia, dia Rob juga. Lai, Nah, ini baru nggak tahu ini. dari bersyahadat itu kan sudah ngerti kita bahwasannya Nabi itu bukan Tuhan. Orang yang dua itu aja ya di kalau bersyahadat. Le, Yang dua itu begini, aja Le. bersyahadat. Begini, Tuhan tuh bahasa apa, Le? Kita akuilah bahwasannya Nabi Muhammad itu Nabi. Iya. Le, begini. Utusan. Jadi Apakah Le bisa Allah mendengar lah. suara saya? Allah. Nah, Apakah Le Tiada bisa lain. mendengar suara saya? tidak ada Tuhan selain Allah. Kan yang dua itu aja bersyahadat. Hanya untuk menyaksikan Nabi Muhammad dengan Allahnya. Oke. Hanya dua sudah. kata itu aja. Sudah? Sudah? Sudah bicaranya? Oke lah. Oke. Tuhan itu bahasa apa, Le? Ini suara saya delay atau gimana nih? Saya gak sakit kepala nih ngobrol sama dia. Kita udah... Apakah Le bisa mendengar suara saya? Ya. Tuhan itu bahasa apa? Tuhan itu bahasa apa? Ya Tuhan itu kan mungkin ya gelar lah, itu mungkin gelar. Bahasa apa yang saya tanya? Dari Yunani sana aku rasa itu. Yunani. Tuhan kok bahasa Yunani, aduh. Belajar dulu lah ya. Nanti kalau udah belajar baru kita diskusi lagi ya. Oke. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih. Saya turunkan dulu ya. Oke, terima kasih. Turunkan dulu. Ya teman-teman ya, memang saya katakan ya, kalau kita ngobrol dengan orang awam, itu nanti kita akan lama. Makanya yang saya undang tuh Ustadz. Kalau yang saya undang Ustadz, itu cepat. Gitu loh. Cepat-cepat mengiyakan apa yang saya katakan.